Selamat siang, Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribunnews bersama saya Firdananda. Siang ini kan kami sajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda yang dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara Ketua RT 5 RW 1 Maijen Pol Purnawirawan Seno Soekarto mengaku mengenal sosok Kadif Propam Mabes Polri Irjen Pol Verdi Sambo selama tinggal di rumah dinas Polri Duren 3 Kecamatan Mampang, Jakarta Selatan, Rabu 13 Juli. Ketika mengenal Verdi Sambo belum berpangkat jenderal dan ia sering mengumpulkan warga kompleks Polri Duren 3. Namun setelah menjadi jenderal dan menjabat sebagai Kadif Propam Mabes Polri, ia tak pernah lagi melihat atau kumpul bersama. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari wartakotalive.com, ada Miftahul Munir yang akan melaporkannya. Silakan rekan Munir. Halo rekan Munir. Halo. Silakan rekan Munir. Baik, rekan Firda, bisa saya jelaskan terkait dengan sosok Irjen Pol Verdi Sambo, dikenal oleh masyarakat sekitar itu sebagai orang yang baik. Ketua RT, Maijen Purnawirawan Seno yang pada saat masih aktif menjabat sebagai jenderal polisi, beliau sering mengumpulkan warga di komplek Duren 3, Kecamatan Mampang, Jakarta Selatan. Nah, setiap malam minggu pastinya Maijen Seno ini sering mengumpulkan warga untuk saling mengenal ataupun berbincang terkait dengan kondisi ataupun pekerjaan dan juga terkait dengan lingkungan. Nah, Maijen Seno ini mengungkapkan setelah menjabat sebagai jenderal, sosok Kadif Propam ini tidak pernah lagi muncul atau terlihat di lingkungan kompleks Polri tersebut. Nah, di sana hanya sebagai tempat atau rumah tinggal, sehingga mereka juga tidak mengetahui secara pasti kenapa rumah itu tidak pernah lagi ditempati. Hanya ada ajudan-ajudan ataupun driver dari Irjen Verdi Sambo. Kemudian menurut keterangan dari pihak keamanan atau Satpam, bahwa sosok Verdi Sambo ini dinilai cukup baik juga karena setiap kali Lebaran ataupun menjelang Lebaran, Pak Verdi ini selalu memberikan THR kepada pihak keamanan kompleks tersebut. Begitu rekan Firda. Ya. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari wartakotalive.com Munir atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh oknum Bank Pelejit penganiaya nasabah di Wonogiri ditolak Majelis Hakim PN Wonogiri. Seperti diketahui, R dan N melalui kuasa hukumnya menilai langkah polisi untuk menangkap, menjadikan tersangka dan menyelidiki tidak sesuai dengan Perkap nomor 6 tahun 2019. Juru bicara PN Wonogiri Adil Prayogi Isnawan menuturkan hasil sidang putusan yang digelar pada Selasa 12 Juli lalu sudah berkekuatan hukum tetap. Adil menjelaskan permohonan pra-peradilan yang sudah diputuskan tersebut tidak bisa dimintakan banding sebab sudah berkekuatan hukum. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Solo, ada Erlangga Bima Sakti yang akan melaporkannya. Silakan rekan Erlangga. Ya, terima kasih. Kita bisa saya laporkan untuk gugatan pra-peradilan yang tidak diajukan kuasa hukum dua terdakwa penganiayaan nasabah yang dikenal sebagai R dan N itu ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri. Jadi kemarin itu pihak oknum Bank Pelejit sempat mengajukan banding atau mengajukan gugatan pra-peradilan karena mereka itu menganggap polisi itu melanggar prosedur dalam
menetapkan tersangka dan melakukan penyelidikan. Jadi mereka menganggap itu tidak sesuai dengan Perkap atau Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019. Jadi mereka sempat mengajukan pra peradilan untuk memohon kepada majelis hakim, yaitu minta untuk mengabulkan ada 4 permohonan. Jadi 4 permohonan primer dan 1 subsidiar. Adapun permohonan itu antara lain menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon untuk menyatakan penetapan tersangka itu salah dan tidak sah, dan meminta untuk pihak termohon yaitu Kapolres Wonogiri untuk menghentikan penyidikan. Kemudian juga ada permohonan kepada majelis hakim untuk memutuskan permohonan itu secara seadil-adilnya. Namun kemarin dari sidang yang digelar, sidang pembacaan putusan itu, majelis hakim menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh pemohon atau dari pihak oknum pengugat. Kemudian kemarin juga sempat meminta konfirmasi dari pihak Polres Wonogiri untuk Kapolres Wonogiri AKP Didi Susanto menyebut baik hasil sidang gugatan pra peradilan itu. Pihaknya menyatakan dari kegiatan atau penyelidikan dan penetapan tersangka yang dilakukan oleh polisi itu sesuai prosedur dan profesional. Jadi mereka membuktikan bahwa penanganan tindak pidana dugaan kekerasan yang dilakukan oknum Bang Becit itu sesuai. Demikian. Baik, terima kasih rekan Erlangga Masakti dari Tribun Solo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Kaltara, Saudara. Gubernur Kaltara Zainal Paliwang mengaku telah mendengar tuntutan dari sejumlah masyarakat di Krayan, Nunukan yang melakukan aksi penutupan jalan di jalur perbatasan. Gubernur Zainal menyampaikan pihaknya telah mengirimkan surat ke KJRI di Sarawak agar tuntutan masyarakat seperti halnya mengembalikan skema perdagangan perbatasan seperti masa sebelum pandemi dapat diakomodasi. Kendati telah mengirimkan surat, ex-Wakapolda Kaltara tersebut mengaku bola sekarang berada di tangan Malaysia. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara. Ada Maulana Ilhami Faudi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Faudi. Baik, rekan Firda, dapat dilaporkan bahwa sampai saat ini sejumlah kelompok masyarakat di Krayan Nunukan masih menggelar aksi menutup akses jalur lintas perbatasan di Baklalan Long Bidang di Krayan Nunukan. Mereka masih menuntut agar skema perdagangan di perbatasan dikembalikan seperti masa sebelum pandemi COVID-19, di mana di skema itu masyarakat dapat berdagang atau berjualan secara bebas di daerah perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia. Ingat, sampai saat ini pemerintah Malaysia masih menerapkan kebijakan perdagangan melalui satu badan usaha saja yang menurut masyarakat, kelompok masyarakat di Krayan Nunukan, kebijakan seperti itu artinya memonopoli perdagangan yang ada di perbatasan. Pihak Pemprov Kaltara kemarin mengatakan telah bersurat kepada KJRI di Sarawak dan juga telah bersurat kepada Menteri di Sarawak, Menteri Negara Bagian Sarawak, agar dapat mengakomodasi tuntutan dari kelompok masyarakat Indonesia yang melakukan aksi penutupan jalur tersebut. Hingga kini pihak Pemprov Kaltara mengaku masih menunggu surat balasannya dan menyampaikan bahwa saja kebijakan penunjukan satu badan usaha di perdagangan perbatasan bukanlah wewenang atau ranah dari Pemprov Kaltara semata, namun juga wewenang dari pemerintah kerajaan Malaysia. Hingga saat ini pihak Pemprov masih menunggu surat balasan dan berharap masyarakat, kelompok masyarakat yang melakukan aksi penutupan akses jalur perbatasan bisa menyudahi aksinya, karena nantinya ditakutkan penutupan akses jalan yang berkepanjangan ini justru akan berdampak lebih luas bagi masyarakat Krayan Nunukan. Demikian rekan Firda laporannya. Ya. Baik, terima kasih rekan Faudi dari Tribun Kaltara atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara atau keterangan dari Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang. Berikut liputannya untuk Anda. Kita sudah bersurat. Itu kan semua tergantung negara Malaysia. Kita bukan nggak bisa intervensi. Kalau Malaysia mengizinkan,
kita bersyukur. Kalau Malaysia tidak mengizinkan, nggak bisa buat apa-apa kita. Yang penting apa yang menjadi keinginan masyarakat, kita sudah kita sudah sampaikan semua apa menjadi keinginannya mereka. Tetapi keputusan bukan dari gubernur, harus diingat, bukan gubernur, dari negara tetangga yang memutuskan, ya. Seorang ayah muda berinisial FW 20 tahun tampak lesu seusai ditangkap unit reskrim Polsek Padang Ulak Tanding. FW warga Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong, terlibat pencurian besi tower saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET. FW kini menjadi tersangka pencurian besi tower SUTET di Rejang Lebong, harus merasakan dinginnya sel tahanan di Polres Rejang Lebong. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bengkulu. Ada Panji Destama yang akan melaporkannya. Silakan rekan Panji. Baik, terima kasih rekan Firda. Baik, Tribuners dapat saya laporkan. Bu Mama ini FE sudah 2 kali terlibat aksi pencurian besi tower SUTET. Ia berprofesi sebagai petani ini tidak mengaku uang dari hasil bertani tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Setiap melakukan aksi curian batang besi SUTET, ia mendapatkan uang upah sebesar Rp150.000. Kapolres Rejang Lebong AKBP Tony Kurnia mengatakan selain mengamankan SE, pihaknya juga mengamankan penadah barang hasil curian ini berinisial AL 42 tahun warga Kecamatan Padang Ulak Tanding. Di rumah pelaku, polisi menemukan 40 batang besi tower SUTET dengan berat 100 kg yang dibeli dari pelaku FE dengan harga Rp400.000. Pelaku FE disangkakan pasal 363 KUHP ayat 1 tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam 7 tahun penjara. Untuk pelaku AL disangkakan pasal 480 KUHP tentang penadah barang curian dan terancam 4 tahun penjara. Sementara itu, kata Kapolsek Padang Ulak Tanding, itu Tommy Sahri, dari perbuatan komplotan FE ini mengancam suplai listrik di Provinsi Bengkulu hingga Sumatera Selatan. Saat pihaknya mengkonfirmasi dengan pihak PLN, jika batang penyangga ini tidak segera diatasi, akan mengakibatkan aliran listrik antara provinsi ini putus. Dalam aksinya, FE tidak sendirian, ia berkomplotan. Dan saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Untuk sementara, sebanyak 206 batang besi SUTET dari 3 tower yang dicuri oleh pelaku. Selain mengamankan batang besi, SUTET aparat juga mengamankan 1 unit sepeda motor yang digunakan pelaku untuk membawa barang curian. Demikian laporan dari saya, rekan Firda. Ya. Baik, terima kasih rekan Panji Destama dari Tribun Bengkulu atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kejaksaan Tinggi Banten saat ini sedang menyidik kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan beras dan hasil giling gabah pada Bulog Subdriver Serang tahun anggaran 2016. Kasih Penerangan Hukum Penkum Kejati Banten, Ivan Hebron Siahaan, menyampaikan bahwa penyidikan tersebut dilakukan sejak Kamis 7 Juli lalu. Kasus tersebut bermula pada 2016 di mana perusahaan umum Bulog Subdriver Serang pada kantor wilayah Jakarta dan Banten pada saat itu melaksanakan kegiatan pengadaan beras dalam negeri dan hasil giling gabah. Uang tersebut sebagian atau seluruhnya diduga telah digunakan untuk keperluan pribadi oknum. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Banten. Ada Ahmad Tajudin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Tajudin. Baik, rekan Firda dan Tribuners. Kejaksaan Tinggi Banten saat ini sedang menyidik kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan beras dan hasil giling gabah pada subdivisi regional Bulog Serang tahun 2016. Di mana Kasih Penerangan Hukum Kejati Banten, Ivan Hebron, mengatakan bahwa penyidikan itu telah dilakukan sejak tanggal 7 Juli 2022 kemarin. Diketahui bahwa kasus itu bermula sekitar tahun 2016. Perusahaan umum Bulog kantor cabang Serang pada kantor wilayah Jakarta dan Banten pada saat itu melakukan kegiatan pengadaan beras dalam negeri atau ADN dan hasil gilingan gabah. Berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh tim penyidik Kejati Banten, terdapat uang muka yang tidak dipertanggungjawabkan, bahkan sebagian atau seluruh uangnya digunakan untuk keperluan pribadi si oknum tersebut. Menurut Ivan, bahwa seharusnya dana yang tidak digunakan itu segera dikembalikan kepada
subdrive selambat-lambatnya 15 hari kalender, namun hal itu tidak dilakukan oleh si oknum tersebut. Kemudian tim penyidik pada asisten tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Banten sendiri telah menemukan fakta hukum berupa 2 alat bukti yang cukup untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan, di mana hasilnya tersebut tim penyidik menduga bahwa telah terjadi penyimpangan pada penggelapan dalam kasus tersebut. Kemudian hal itu juga berpotensi mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara, namun dalam hal ini Ivan tidak menyebutkan berapa kerugian keuangan negara tersebut, dan saat ini masih dilakukan oleh penyidikan tim penyidik Kejati Banten Firda. Nah, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Banten, Tajudin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. JPU Kejaksaan Agung RI menghadirkan 4 orang saksi pada sidang kasus dugaan suap atas terdakwa AKBP Dalizon dalam sidang di Pengadilan Tipikor Palembang Rabu 13 Juli. 4 saksi yang dihadirkan diantaranya adalah mantan Kapolres Oku AKBP Arif Hidayat Ritonga, dan 3 saksi lainnya yakni tim penyidik Polda Sumsel bernama Robi serta 2 PNS Polda Sumsel bernama Edian Reza Saputra dan Ridwan Sabidin. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Sriwijaya Post. Ada Herul Nisha yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nisha. Oke, kami melaporkan dari Palembang bahwasanya benar kemarin itu dilaksanakan sidang lanjutan dari kasus dugaan suap oleh terdakwa AKBP Dalizon. AKBP Dalizon ini saat itu menjabat sebagai salah satu tim penyidik dari Polda Sumsel terkait kasus dugaan korupsi di Dinas PUPR Muba Kabupaten Muba 2019. Kasus ini merupakan lanjutan dari kasus sidang Muba yang menjerat Bupati Muba Pak Dodi Reza Alimudin itu sebagai tersangka, dan dilanjutkan dengan jilid kedua ini dengan AKBP Dalizon. Pada sidang kemarin, mantan Kapolres Oku itu Pak Arif Hidayat menjadi salah satu saksi, yang mana dalam keterangan saksi beliau menyebutkan bahwasanya pada perkara ini tidak ada notulen gelar perkara, yang mana dengan tidak adanya notulen gelar perkara ini seharusnya penyidikan itu harus terus dilanjutkan, bukan dihentikan seperti yang terjadi dalam perkara ini. Proses penyidikannya itu dihentikan oleh dari keterangan saksi atas perintah Bapak AKBP Dalizon yang saat itu menjadi ketua pimpinan penyidikan dugaan korupsi di Dinas PUPR Muba saat itu. Nah, sejauh ini JPU akan menghadirkan beberapa saksi lagi yang saat kita konfirmasi oleh awak media, JPU Kejagung akan memberitahukan saksi-saksi apa lagi yang akan dihadirkan di sidang minggu depan. Seperti itu, Dede. Baik, terima kasih rekan Hairul Nisha dari Sriwijaya Post atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengatakan keberangkatannya ke Jakarta pada Senin 11 Juli lalu adalah untuk memenuhi panggilan Presiden Joko Widodo. Masalah tersebut terutama adalah persoalan lahan angkatan udara yang berada di sekitar Bandara Polonia. Lebih lanjut, mantan Pangkostrat itu berujar penyelesaian terkait akan dipindah atau tidaknya alokasi pangkalan udara yang ada di sekitar Polonia merupakan wewenang dari pemerintah pusat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Medan. Ada Rehtin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rehtin. Baik, Firda. Jadi kemarin pada Senin 11 Juli 2022 lalu, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dipanggil oleh Presiden Joko Widodo terkait penyelesaian permasalahan konflik agraria yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Dan berdasarkan wawancara kami dengan Gubernur Edi, beliau membenarkan bahwasanya memang pada pertemuan dengan Presiden tersebut, Presiden meminta agar Gubernur Edi mempercepat penyelesaian permasalahan konflik agraria yang ada di Sumut, termasuk salah satunya yang saat ini paling disoroti adalah konflik lahan yang terjadi di Kecamatan Medan Polonia, tepatnya di Kelurahan Sarirejo. Nah, diketahui konflik lahan ini antara TNI Angkatan Udara
dengan masyarakat yang sudah terjadi beberapa tahun yang lalu, di mana TNI AU mengakui bahwasannya kepemilikan lahan seluas 260 hektar ini merupakan milik Angkatan Udara, sementara masih ada ribuan kepala keluarga yang masih menetap di lokasi tersebut. Pernyataan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi juga mengatakan nantinya penyelesaian permasalahan ini akan dipindah ex Bandara Polonia yang saat ini menjadi landasan udara atau Lanut Suwondo yang masih menjadi lalu lintas penerbangan Angkatan Udara di lokasi Polonia nantinya akan dipindahkan karena sudah tidak dapat lagi dilakukan di situ karena sudah sangat dekat dengan perkotaan dan lokasi permukiman. Dan juga sebelumnya Menteri Agraria dan Tata Ruang Hadi Cahyanto juga sudah mengunjungi Kota Medan untuk melihat langsung kawasan konflik agraria yang terjadi di Kelurahan Sarirejo tersebut. Dan dalam kunjungan tersebut Menteri Hadi Cahyanto juga berkomitmen nantinya permasalahan konflik antara TNI AU dengan warga di Kelurahan Sarirejo ini akan diselesaikan dengan secepatnya. Begitu, Firda. Baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Medan, Rektin, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi. Berikut liputannya untuk Anda. Tanah Polonia yang harus kita pelajari karena AU kan perintah Presiden sesuai dengan kondisi real yang 50% tanahnya itu kan sudah bisa dikuasai oleh Angkatan Udara. Itu akan segera diselesaikan. Itu kan haknya pusat. Lagi kira-kira mungkin kesimpulan yang bisa kita tarik dari sini apa kira-kira? Ya harus segera diselesaikan. Kalau mau dipindah, kalau mau dilanjutkan bagaimana? Apakah cukup tanah seputar itu masih untuk Angkatan Udara? Tapi kalau untuk kepentingan provinsi, ya pembangunan Sumatera Utara sangat diperlukan, yang mungkin sangat mempengaruhi letak exact location-nya lapangan udara di tengah kota dan mengganggu pembangunan. Bukan pembangunannya yang terganggu, yang terganggu adalah landing dan take off-nya pesawat. Pak, termasuk di sekitarnya juga Pak, Sarirejo juga penyelesaiannya? Untuk sekitarnya Pak, Sarirejo. Sari. Itulah dia. Salah juga, satunya kan itu dia persoalan. Ada mungkin tengah waktu dikasih Pak Presiden? Nah, nanti akan ada tim yang menyelesaikan. Tadi orang PTP juga tadi ada bertemu dengan Bapak membicarakan itu mungkin Pak? Ya, lain lagi tuh. Lain lagi. Banyak urusan PTP kan nggak ada urusannya dengan tanah Angkatan Udara. PTP tanah Angkatan Udara bukan tanah PTP. termasuk Pak KSP juga minta penyelesaian untuk di Semalingkarte Pak, penyelesaian tanah konflik di situ. Ya, timnya. Sayuti 65 tahun warga desa Benawa Tengah RT 6, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu, Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, terpergok mencuri kulit alis dan kelopak mata jenazah bernama Sandariah 80 tahun. Kejadian terjadi di Matang Hambawang, Desa Benawa Tengah RT 11 yang masih satu kampung dengan pelaku. Peristiwa itu terjadi pada Selasa 12 Juli lalu sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Tengah. Ulah kakek lansia itu diketahui setelah terpergok anak korban bernama Misrah 48 tahun. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Banjarmasin Post, ada Hanani yang akan melaporkannya. Silakan rekan Hanani. Ya, terima kasih Firda. Selamat siang Tribuners. Aksi kakek mencuri kulit alis dan kelopak mata jenazah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan itu berdalih untuk kekebalan tubuh dari kejahatan. Nah, peristiwa pencurian itu sendiri terjadi pada Selasa 12 Juli 2022 sekitar pukul 09. Ulah kakek lansia itu diketahui setelah kepergok anak korban bernama Misrah, dan saat itu pelaku melayat ke rumah di mana almarhum disemayamkan dan belum dimandikan serta belum dikafani.
Kemudian pelaku duduk di dekat jenazah dan membacakan surat Yasin. Kemudian pada pihak keluarga saat itu tidak berada di dekat jenazah, di mana tersangka pada saat pihak keluarga tidak berada di dekat jenazah, itu pelaku melakukan aksinya. Menurut keterangan Misrah, anak dari jenazah tadi, saat itu saat dia balik ke dekat jenazah, tersangka sedang membuka penutup muka ibunya. Begitu kepergok, pelaku terlihat kaget dan saat itu pelaku terlihat mengusap-ngusap wajah jasad ibu dari korban anak jenazah tadi, kemudian memasukkan sesuatu ke dalam kantong celana. Dan saat itu pelaku terlihat gugup dengan tangan gemetar. Secara refleks itu menurut Misrah tadi, pelaku memijat kaki jenazah. Misrah sendiri tidak berani menegur saat itu dan tidak berani juga bertanya apa yang dilakukan pelaku, meski sebelumnya mencurigai orang tersebut melakukan sesuatu terhadap jenazah ibunya. Namun begitu pelaku pulang, maksud saya, dia langsung memanggil adik iparnya, kemudian memeriksa kondisi jenazah. Saat saat kain penutup dibuka, mereka kaget karena tampilan wajah jenazah berubah, di mana matanya itu terbelalak karena tidak ada kelopak mata dan bagian alis yang terlihat lebam. Misrah dan pihak keluarga kemudian melaporkan kasus tersebut ke Polres Hulu Sungai Tengah. Kemudian Kasat Reskrim Polres Hulu Sungai Tengah AKP Antoni Silalahi dalam keterangan persnya pada Rabu 13 Juli 2022 kemarin mengatakan pelaku sudah ditangkap pada 12 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WITA. Awalnya tersangka tidak mengaku, namun setelah dilakukan penggeledahan di rumahnya ditemukan barang bukti berupa 82 pasang kulit alis dan kelopak mata yang sudah dikeringkan dan dibungkus dengan kertas timah. Kemudian juga ada beberapa pasang yang disimpan terpisah dan masih baru, sehingga total jumlahnya 88 pasang. Tersangka mengaku sudah melakukan perbuatannya itu selama 2 tahun, namun baru 1 kali kepergok pihak keluarga. Menurut Kasat Reskrim, tersangka melakukan aksinya itu sendiri dengan tujuan kebal jika ada orang jahat yang mengganggu. Adapun modus pelaku, tiap ada orang meninggal dunia itu dia selalu datang melayat, di mana saat pihak keluarga tidak berada dekat jenazah, kulit alis dan kelopak mata jenazah tadi dia potong menggunakan pisau silet. Untuk puluhan kulit alis dan kelopak mata jenazah yang dikumpulkan kemudian dikeringkan, di mana setiap bepergian ini menurut keterangan tersangka pelaku, dia membawa mana-mana saat bepergian. Kemudian pihak Satreskrim Polres Hulu Sungai Tengah sendiri masih melakukan pendalaman kasusnya. Nah, diduga 88 pasang barang bukti itu diambil dari 44 jenazah. Tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan subsidiar pasal 362 KUHP tentang pencurian biasa. Nah, saat ini tersangka masih mendekam di sel tahanan Polres Hulu Sungai Tengah dan pihak penyidik sendiri masih melakukan penyidikan. Demikian Firda yang dapat saya laporkan dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Hanani atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kepala Staf Angkatan Darat KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman menerima sebanyak total 292 perwira remaja yang telah dilantik Presiden Joko Widodo pada Kamis 14 Juli hari ini. Dari total hampir 300 perwira yang dilantik, sebanyak 274 diantaranya adalah perwira putra dan 18 lainnya perwira putri.
Penerimaan ratusan perwira remaja tersebut dilakukan dalam rangkaian upacara penerimaan dan pengarahan di Markas Besar Angkatan Darat, Jalan Veteran Gambir, Jakarta Pusat, Kamis 14 Juli hari ini. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Naufal Lanten yang akan melaporkannya. Silakan rekan Naufal. Ya, baik, selamat siang, Firda dan juga Tribuners. Saat ini saya masih berada di Markas Besar Angkatan Darat TNI Mabes AD di Gambir, Jakarta Pusat, dan juga di belakang saya adalah sejumlah remaja perwira yang saat ini sedang bergegas setelah tadi pada sekira pukul 10 adalah upacara pengarahan dan juga penerimaan perwira remaja baru ini setelah sebelumnya dilantik oleh Presiden Jokowi pada pagi hari tadi. Nah, upacara sendiri, Firda juga Tribuners dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Darat, yaitu Jenderal Dudung Abdurrahman, yang mengatakan dalam sambutannya memberikan sejumlah pesan kepada para perwira remaja baru ini. Ya, dia berharap agar para perwira nantinya menjadi kesatria muda yang berani dan tangguh menghadapi perubahan zaman. Kemudian juga dia juga memberikan pesan kembali bahwa para perwira remaja ini nantinya diharapkan tidak mudah patah semangat dan tetap bekerja keras dalam menggapai cita-cita masing-masing. Sebab dalam kehidupan ini, kata dia, seringkali tidak selalu sesuai dengan apa yang diharapkan. Misalnya para perwira ini bercita-cita ingin menjadi jenderal begitu, namun tidak sesuai harapan. Nah, dia berpesan agar tetap semangat dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Kemudian mantan Pangkostrat saat ini juga berharap agar perwira remaja yang baru saja dilantik ini juga harus mengerti begitu keterbatasan baik dalam diri pribadi masing-masing maupun pada kopi nantinya saat dia memimpin. Karena seringkali menurut Jenderal Dudung ada sejumlah hambatan seperti keterbatasan kemampuan dari masing-masing perwira gitu. Nah, dia meminta agar para perwira ini nantinya tidak mudah marah dan mengamuk, apalagi sampai melakukan tindakan fisik saat ada kesalahan terjadi atau tidak sesuai dengan harapan. Selain itu, Jenderal Dudung juga berpesan pada para perwira remaja ini agar tetap menjunjung tinggi azas kemanusiaan yang bijaksana, sebab ia mengatakan tidak jarang para perwira nantinya mudah terbuai terkait dengan masalah harta, tahta, dan juga wanita. Adapun juga tadi setelah prosesi upacara, para orang tua yang datang langsung juga menyambut begitu, berlarian ke anak-anak mereka atau sanak familinya yang baru saja selesai dilantik, dan mereka melepas rindu dan juga berjalan berfoto bersama di lapangan Mabes AD ini. Demikian Frida dan juga Tribuners. Baik, terima kasih rekan Naufal Lanten dari tribunnews.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners keterangan dari Kepala Staf Angkatan Darat KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman. Berikut liputannya untuk Anda. Oleh karena saya tekankan kepada mereka, kalian harus jadi petarung, harus pada jagoan, dan harus jadi pemberani. Karena tantangan tugas ke depan tidak semakin mudah, tetapi semakin sulit dan penuh dengan dinamika. Para perwira-perwira muda ini tentunya nanti di lapangan mereka akan melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokoknya, dan saya berpesan kepada mereka bahwa di depan sana nanti terbuka lapangan yang harus mereka arungi, karena semakin ke depan perjalanan dinamika kehidupan ini begitu kompleks. Oleh karenanya jangan takut di dalam menghadapi risiko, jangan gentar terhadap situasi apapun, karena sebagai kesatria muda dia harus tegar dalam menghadapi cobaan. Harga gas minyak cair atau LPG non subsidi mengalami kenaikan secara nasional sejak Minggu 10 Juli.
Gas LPG ukuran 12 kg dibanderol dengan harga Rp223.000. Di Maros sendiri, kenaikan harga baru terjadi pada Senin 11 Juli. Manajer agen PT Roslia Intan Rahim yang ada di Maros, Usman, mengatakan selisih harga jual gas LPG 12 kg dengan sebelumnya mencapai Rp25.000. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur, ada Nurul Hidayah yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nurul. Halo, selamat siang Firda, selamat siang Tribuners. Baik Tribuners, tabung gas LPG non-subsidi kembali mengalami kenaikan harga. Di Kabupaten Maros sendiri, kenaikan gas LPG ini baru terjadi sekitar pada hari Senin kemarin, tanggal 11 Juli 2022 Tribuners. Untuk gas ukuran 12 kg ini dibanderol dengan harga Rp223.000 dari harga sebelumnya hanya Rp198.000. Sementara untuk tabung gas LPG ukuran 5,5 kg naik dari harga Rp90.000 menjadi Rp110.000 Tribuners. Kenaikan harga ini tentunya dinilai sangat memberatkan, apalagi bagi mereka yang menjalankan usaha rumah makan seperti itu Tribuners. Seperti yang terjadi di Kabupaten Maros, sejumlah pengusaha rumah makan mulai mengeluhkan terkait kenaikan harga gas LPG ini. Salah satunya adalah pemilik rumah makan Dapur Sona yang mengatakan bahwa kenaikan gas LPG ini bahkan sudah terjadi sebanyak 3 kali dalam kurun waktu setahun ini Tribuners. Kenaikan terjadi pada bulan Februari, April, dan Juli, di mana saat ini harga tertingginya yakni selisihnya mencapai Rp25.000 dari yang sebelumnya hanya Rp198.000 naik menjadi Rp223.000 Tribuners. Ia pun mengaku sangat keberatan atas kenaikan harga ini karena untuk perharinya saja ia bisa menghabiskan sebanyak 10 tabung untuk memasak makanannya Tribuners. Dan tak hanya itu, bisa diketahui sekarang juga bahan pokok hampir semuanya mulai merangkak naik Tribuners, dan ini mendorong adanya penambahan biaya produksi sementara pihaknya belum bisa untuk menaikkan harga makanannya Tribuners, karena ini bisa berpengaruh terhadap minat konsumen untuk berbelanja di rumah makan tersebut Tribuners. Oleh karena itu, satu-satunya jalan yang ia lakukan adalah mengurangi porsi dari makanan yang mereka jual. Jadi yang sebelumnya cukup banyak seperti itu Tribuners, kemudian dikurangi sedikit seperti itu. Ia pun berharap agar pemerintah bisa membantu para pengusaha makanan, salah satunya dengan menunda kenaikan harga tabung gas. Seperti itu Tribuners, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Timur, Nurul, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari pemilik rumah makan Fahmi Amirullah dan juga manajer agen PT Roslia Intan Rahim, Usman. Berikut liputannya untuk Anda. Pak, itu di agen ya? Itu di agen, nah bukan di toko. Di toko jauh lebih besar. Kalau Bapak biasanya ambil di mana? Di agen. Kenapa? Sebelum naik hari ini 25.000, saya ambil di agen 198 nih. Di toko sudah menyentuh angka 210. Itu toko. Toko bahkan ada 215. Saya masih dikasih agen 198. Dengan kenaikan tabung gas ini Pak, apakah Bapak ini berencana untuk menaikkan harga makanan yang Bapak jual? Seharusnya konsekuensinya seperti itu. Terjadi kenaikan kos di biaya produksi berimbas ke kenaikan harga makanan. Tetapi kebijakan ini adalah kebijakan yang paling tidak populer di tingkat konsumen. Kenaikan harga di tingkat konsumen tentunya berpengaruh terhadap pelanggannya kita. Nah, ini membingungkan kita di pengusaha. Jalan satu-satunya adalah tidak mungkin juga kita mengurangi misalnya cita rasa dan sebagainya, itu tidak memungkinkan. Satu-satunya jalan dilakukan adalah mengurangi mungkin porsi makanannya. Porsi. Ya Pak. Kalau dia misalnya belanjanya 15.000 sebelum kenaikan jauh lebih banyak, nah pasca kenaikan ya mungkin sedikit harus dikurangi karena bagaimanapun juga harus menutupi biaya kos. Iya, sebenarnya solusinya ini hari kalau bisa meminta ya di pemerintah. Harusnya pemerintah mengkaji ulang, paling tidak menunda. Kenapa dia harus ditunda? Karena situasinya tidak memungkinkan. Kenapa situasinya tidak memungkinkan? Harga bahan baku di pasar juga hari ini kan lagi naik. Lombok naik, bawang naik, itu sangat tinggi juga kenaikannya. Kalau dihantam lagi dengan kebijakan kenaikan harga di gas non subsidi, waduh, bisa semakin memberatkan pengusaha, khususnya yang menyangkut kuliner. Di 12 kg
sekarang ini sudah capai 120. 120. Itu naik berapa sih Pak sekarang? Sekitar 20.000 sampai 25.000. 20 sampai 25.000. Itu ada sosialisasi sebelumnya, apakah ada surat edaran Pak? Kalau surat edaran ada edarannya. Tanggal 11 kami dapat itu surat. Oh, jadi kenaikannya sudah mulai pada tanggal 11 ya Kak? Tanggal 11. Pak, untuk tahun ini sendiri sudah berapa kali kenaikan? Berapa kali? Sudah 3 kali. Dari sebelumnya harga berapa? Dari sebelumnya itu harganya 195, kemudian yang 12 kilonya, kemudian yang 5 kilonya itu 95.000. Jadi sekarang ini sudah. Herianto, 60 tahun, warga Gang Perjuangan, Kelurahan Gapura, Kota Bumi, Lampung Utara, tewas di tempat setelah tertabrak kereta api dari arah Palembang dengan tujuan Tanjung Karang, Bandar Lampung. Rosa Yani, Ketua RT, mengatakan dirinya tidak mengetahui secara pasti kecelakaan yang menimpa korban, sebab dirinya masih berada di dalam rumah. Namun ketika ada yang berteriak ada orang, lalu baru diketahui adanya korban tertabrak kereta api. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung. Ada Anung Bayuardi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Bayu. Ya, selamat siang rekan Firda. Dapat dilaporkan bahwa pada hari Rabu kemarin, tepat pada pukul 11:17, seorang kakek-kakek penjaga sekolah di SD Negeri 1 Rejosari, Lampung Utara tewas tertabrak kereta. Saat itu ia diduga baru pulang bekerja di SD 1 Rejosari. Kemudian setelah menyeberang diduga korban tidak melihat dan mendengar karena faktor usia. Nahas seketika korban tewas di tempat. Berdasarkan keterangan kepolisian, korban mengalami luka di bagian belakang kepalanya akibat benturan besi. Kemudian oleh aparat dan masyarakat dibawa ke kontrakannya. Herianto ini masih baru berapa bulan tinggal di Kelurahan Gapura, namun ia sudah dikenal oleh masyarakat setempat sebagai penjaga sekolah di SD Negeri 1 Rejosari. Akibat kejadian tersebut, korban langsung dibawa ke rumah duka tanpa diotopsi karena keluarga menolak. Sekitar 2 jam kemudian korban dimakamkan oleh keluarga. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Bayu dari Tribun Lampung atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Seorang gadis diduga disetubuhi oleh sepupunya berinisial MK 30 tahun. Gadis berumur 13 tahun tersebut mendapat kekerasan seksual sejak 2019 lalu. Pengacara korban Jerry Wosiri mengatakan sudah 3 tahun pelaku melampiaskan nafsu terhadap gadis tersebut sejak korban masih berusia 10 tahun hingga beranjak 13 tahun. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua Barat. Ada Petrus Boli yang akan melaporkannya. Silakan rekan Petrus. Selamat siang rekan Firda dan juga Tribuners. Dapat saya laporkan dari Kota Sorong bahwa terduga pelaku pelecehan seksual terhadap seorang remaja berinisial K telah diringkus aparat kepolisian Polres Sorong Kota. Tribuners, penangkapan dilakukan di Jalan Victory, kilometer 9 Kota Sorong, Provinsi Papua Barat pada Rabu kemarin. Penangkapan terhadap terduga pelaku berinisial MK ini dipimpin langsung oleh Kanit PPA Polres Sorong, Ibda Desi Senjane. Tribuners, saat ditangkap di kediamannya, terduga pelaku tidak melakukan perlawanan kepada aparat kepolisian. Terduga pelaku langsung diboyong ke Mapolresta Sorong untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan Tribuners, saat ini terduga pelaku sudah mendekam di rutan Mapolresta Sorong. Kasus perlindungan anak di bawah umur ini pertama kali dilaporkan oleh korban bersama tantenya ke Kantor Perhimpunan Badan Hukum Keadilan dan Perdamaian atau PBHK Kota Sorong. Pengacara korban, Jero Wosori, saat dimintai keterangan,
korban mengaku perbuatan bejat terduga pelaku yang merupakan sepupu korban ini dilakukan sejak tahun 2019 lalu. Di mana Tribuner saat itu korban masih berumur 10 tahun. Korban juga menceritakan bahwa dalam seminggu terduga pelaku bisa melampiaskan hawa nafsunya sebanyak 3 kali. Tribuners, pengacara korban juga menuturkan bahwa modus terduga pelaku adalah menyebar video korban sedang mandi yang diambil terduga pelaku secara diam-diam. Korban diancam apabila tidak melayani keinginan, maka terduga pelaku akan menyebar videonya ke media sosial. Tribuners, terduga pelaku diketahui tinggal bersama korban sejak ayah korban meninggal dunia. Dan pihak Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Sorong sudah melakukan pendampingan terhadap korban. Pihak dinas juga menjamin keamanan dan juga kenyamanan korban. Mereka akan terus melakukan monitoring terhadap korban Tribuners. Karena korban diketahui trauma dengan kejadian yang ia alami selama kurang lebih 3 tahun belakangan ini. Tribuners, terduga pelaku dikenakan pasal 81 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 junto pasal 64 ayat 1 KUHP tentang tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Dan Tribuners, kurungannya atau ancaman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Demikian Firda dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Papua Barat, Petrus Boli atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari pengacara korban Jero Wosiri dan juga Ibda Desi Sejani, Kanit PPA Polresta Sorong. Berikut liputannya untuk Anda. Saya Kanit PPA langsung memimpin penangkapan terhadap pelaku kasus perlindungan anak. Penangkapan dilakukan di Jalan Victory, kilometer 9. Saat penangkapan, pelaku tidak melakukan perlawanan. Untuk pasal yang disangkakan sedikit kepada pelaku. Pelaku dikenakan pasal 81 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Kami dari PPHKP tadi siang menerima laporan pengaduan terkait perlindungan anak yang dimana anak ini disetubuhi dari 2019 pada umur 10 tahun hingga sampai saat ini dia berumur 13 tahun. Jadi dalam jarak waktu 2 tahun terakhir ini selalu kejadian itu berulang-ulang terus. Pada tanggal 7 itu dari korban maupun orang tuanya telah melakukan pelaporan ke pihak kepolisian. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Polres Tebo pada Rabu 13 Juli mengamankan 9 unit mobil yang diduga melakukan pelangsiran BBM. Pengamanan dilakukan di salah satu SPBU yang berada di Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo. Kepala Kepolisian Resor Kapolres Tebo AKBP Fitria Mega mengatakan dari penyelidikan yang dilakukan, tim yang diturunkan berhasil menyita 9 unit mobil pelansir BBM jenis solar. Fitria Mega mengatakan dirinya langsung mengecek langsung ke lokasi bahwa mobil yang diduga pelansir memang tidak sesuai standar mobil pada umumnya. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jambi, ada Sobianto yang akan melaporkannya. Silakan rekan Sobianto. Oke, terima kasih rekan Firda. Dapat saya laporkan dari Provinsi Jambi, tepatnya di Kabupaten Tebo. Polres Tebo Rabu 13 Juli 2022 mengamankan 9 unit mobil yang diduga melakukan pelansiran BBM. Pengamanan dilakukan di salah satu SPBU yang berada di Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo. Kepala Kepolisian Tebo
AKBP Fitria Mega mengatakan dari penyelidikan yang dilakukan tim diturunkan berhasil menyita 9 unit mobil pelansir BBM jenis solar. Dirinya langsung turun ke lapangan dan menindaklanjuti laporan dari pihak SPBU itu. Dirinya juga langsung mengecek langsung ke lokasi bahwa mobil yang diduga pelansir memang tidak sesuai standar mobil pada umumnya. Nah, Fitria Mega mengatakan sudah dibongkar dan sudah dimodifikasi, di dalam ada seperti dirigen. Fitria Mega menyebut sebelumnya sudah ada laporan dari pihak SPBU bahwa mereka kewalahan untuk menolak para pelansir. Dari 9 unit kendaraan roda 4 ini, para pelaku yang diduga melakukan aksi pelansir BBM melarikan diri pada saat Kapolres turun ke lapangan. Nah, kemudian dari hasil pemeriksaan kendaraan, Fitria Mega menemukan tangki modifikasi di dalam kendaraan tersebut. Pengamanan dilakukan oleh kepolisian setelah mendapat laporan dari pihak SPBU. Mobil yang digunakan untuk pelansir BBM, mobil Panther, tangkinya dimodifikasi, kata Fitria Mega. Kemudian Fitria Mega menyebut langkah kedepannya pihaknya akan menindak tegas sesuai dengan peraturan pemerintahan bahwa memang tidak dibolehkan ada yang melansir BBM apalagi BBM subsidi. Dalam proses pemeriksaan, kata Fitria Mega, pemilik mobil yang diduga pelansir ini akan dipanggil, kemudian pihaknya juga akan memanggil dari pihak SPBU, pengelolanya dan operator yang sedang bertugas pada saat pihaknya sedang melakukan operasi. Nah, Fitria Mega menyebut kita minta keterangan dari semua pihak. Demikian rekan Perda, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jambi, Sopianto, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Kepala Kepolisian Resor Tebo, AKBP Fitria Mega. Berikut liputannya untuk Anda. Di pom bensin ini berapa kendaraan yang dikatakan? Ada 8. Sementara ada 8 kendaraan ya yang kita duga sebagai pelansir ya, karena memang ketika kita cek di situ ciri-cirinya mobilnya memang tidak sesuai dengan standar mobil umumnya. Jadi memang sudah dibongkar, sudah dimodifikasi dan di dalamnya juga ada seperti jirigen-jirigen juga. Awalnya seperti apa Bu kita melakukan operasi? Jadi memang kan ini sudah sudah rutin kita lakukan. Hanya memang sebelumnya juga ada laporan dari pihak SPBU bahwa mereka kewalahan untuk melayani atau menolak dari pihak pelansir. Kurang lebih minggu lalu saya sudah perintahkan Kapolsek berikut Kasateskrim untuk menindaklanjuti dengan melakukan operasi lagi. Seorang pemilik kontrakan di Jalan Siliwangi, Desa Sukasari, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, nyaris menjadi korban ruda paksa. Pemilik kontrakan berinisial L diketahui nyaris diruda paksa di kediamannya oleh pendatang yang diketahui berinisial A. Menurut saksi mata Alaina, warga sempat mengatakan ia melihat pelaku kabur dikejar oleh warga. Diketahui pelaku yang mengontrak di kontrakan korban merupakan warga pendatang. Selain kejadian, korban L berteriak dan beruntung warga mendengar dan langsung menghampiri kediamannya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bogor. Ada Siti Fauziah yang akan melaporkannya. Silakan rekan Siti. Ya, terima kasih rekan Firda. Pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, yang dimana telah terjadi tindak pidana percobaan ruda paksa yang dilakukan oleh pelaku pendatang, yaitu MRAK yang merupakan seorang warga Malang, Kelurahan Ubung Denpasar, Bogor Timur. Dan dimana kronologi kejadiannya itu posisi korban sedang tidur di kamar, tiba-tiba pelaku masuk ke dalam kamar yang dimana menggunakan celana dalam dan kaos, langsung memeluk dan menindih korban. Saat itu korban langsung berontak dan melakukan perlawanan dengan cara menggigit telunjuk korban dan langsung lari sambil berteriak meminta tolong. Dan teriakan korban didengar oleh saksi dan warga. Lalu pelaku saat itu melarikan diri dan setelah itu berhasil diamankan. Saksi langsung meminta bantuan kepada Aibda Ferdi, Babin Kamtibmas Sukasari,
Selanjutnya korban dan saksi dan pelaku dibawa ke Polsek Bogor Timur. Begitu rekan Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Bogor, Siti Fauziah, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Dikira sedang tertidur, tukang becak di Kota Malang ditemukan meninggal dunia di atas becaknya. Dari informasi yang didapat, kejadian tersebut terjadi di Jalan Tretes, Kecamatan Lawakwaru, Kota Malang, Jawa Timur pada Rabu 13 Juli siang. Kapolres Lawakwaru, Kompol Suyoto mengatakan bahwa pihaknya mendapat laporan dari warga sekitar pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Warga sekitar yang melintas melihat korban duduk bersandar di becak. Melihat posisi duduk yang mencurigakan, warga tersebut kemudian berusaha membangunkan korban. Namun tak ada respon sama sekali dari korban. Akhirnya saksi memberitahu ke tetangga sekitar dan diteruskan kepada pihak kepolisian. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jatim. Ada Kukuh Kurniawan yang akan melaporkannya. Silakan rekan Kukuh. Iya, baik rekan Firda. Jadi pada kemarin, pada Rabu tanggal 13 kemarin, sekitar pukul 14, terdapat seorang tukang becak yang meninggal dunia di atas becaknya. Jadi menurut penuturan Kapolsek Lawakwaru, Kompol Suyoto, bahwa saat itu saksi yang merupakan warga sekitar melihat bahwa ada becak dan ada orang yang di dalamnya tersebut. Dan di saat melihat korban dalam kondisi duduk bersandar dalam becak, dia pun penasaran karena kondisi duduknya yang merasa janggal dengan kondisi duduknya si korban, dan akhirnya berusaha membangunkan korban. Namun karena korban tidak ada respon, akhirnya dia memanggil pihak kepolisian dan tetangga sekitar. Dan saat pihak kepolisian dan tim medis datang ke lokasi kejadian, ternyata korban sudah dalam kondisi meninggal dunia. Dan menurut Kapolsek Lawakwaru, Kompol Suyoto, saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut tidak ditemukan tanda-tanda luka atau bekas kekerasan pada tubuh korban. Selain itu juga tidak ditemukan kartu identitas atau tanda pengenal apapun pada korban. Dan setelah itu jenazah dievakuasi menuju ke kamar jenazah RSSA Malang. Menurut Kompol Suyoto, bahwa korban meninggal diduga karena serangan jantung. Karena sebelum meninggal diduga korban capek dan beristirahat di lokasi. Dan menurut penuturan warga sekitar, tidak ada yang mengenal sama sekali korban. Hingga saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan penyidikan untuk mencari dan menelusuri identitas dari korban. Begitu rekan Firda. Ya. Baik, terima kasih rekan Kukuh Kurniawan dari Tribun Jatim atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam petisi Rakyat Papua atau PRP menggelar aksi demonstrasi di depan Gapura Uncen, Waena, Kota Jayapura, Papua. Aksi unjuk rasa tersebut berlangsung pada pukul 9:30 waktu Indonesia Timur. Sekelompok mahasiswa tersebut memegang selebaran dan baliho yang berisi penolakan soal DOB dan Otsus. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua, ada Aldi Bimantara yang akan melaporkannya. Silakan rekan Aldi. Ya, baik Firda dan juga Tribuners, dilaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Mulai pagi sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Timur, sekelompok massa yang tergabung dalam petisi Rakyat Papua atau PRP menggelar demonstrasi di sejumlah titik yang ada di Kota Jayapura, Papua. Firda dan juga Tribuners, sebelumnya diinformasikan dalam selebaran aksi demo yang digelar pada hari ini, Kamis 14 Juli 2022, petisi Rakyat Papua merencanakan menggelar demo di Kota Jayapura dengan sekira 11 titik kumpul massa. Di antaranya titik kumpul yang direncanakan tersebut yakni di Kota Sentani, di Jalan Naik Pos 7, Jalan Sosial, Makam Tokoh Papua Teis Hiu Elway, Expo Waena dan Perumnas 3 Waena Kampus Uncen Atas, lalu direncanakan juga di Kampus USTJ, Uncen Bawah Abepura, Lingkaran Abepura, Tanah Hitam Kamke, Taman Imbi dan Dok 9. Firda dan juga Tribuners, berdasarkan pantauan saya di salah satu titik demo, yakni di depan Gapura Kampus Universitas Cendrawasih Atas di kawasan Perumnas 3 Waena, Kota Jayapura. Ini pergerakan atau aksi massa baru terpantau mulai pukul 10.30 waktu Indonesia Timur pagi tadi. Sementara personil kepolisian telah disiagakan sejak dini hari pukul 5.00 waktu Indonesia Timur atau jam 5 pagi yang mulai berpatroli begitu di sekitar kawasan Perumnas 3 Waena. Firda dan juga Tribuners, dapat saya informasikan pula dalam orasinya, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam petisi Rakyat Papua ini menolak dengan tegas pembentukan daerah otonomi baru dan Otsus Papua Jilid 2. Banyak dari mereka dalam berunjuk rasa meneriaki tolak DOB dan cabut Otsus Jilid 2 lantaran tidak merepresentasikan aspirasi masyarakat Papua dan menilai bahwa pemekaran 3 provinsi Papua hanya menguntungkan bagi warga pendatang.
Firda dan juga Tribuners, sementara itu berdasarkan pantauan para jurnalis kami Tribun Papua di berbagai lokasi yang menjadi rencana titik berkumpulnya massa, dari 11 lokasi yang direncanakan, geliat aksi demo hanya nampak hingga pukul 12.00 waktu Indonesia Timur di daerah Perumnas 3 Waena, yakni depan Gapura Uncian Atas, Kamke Abepura, dan kantor DPR Provinsi Papua. Firda dan juga Tribuners, khusus untuk di kantor DPR Provinsi Papua yang menjadi tujuan massa, puluhan massa mulai menduduki dan berdemo pada siang ini untuk menyampaikan aspirasi penolakan DOB dan Otsus Jilid 2. Untuk sementara, para demonstran masih menunggu Ketua DPR, Ketua MRP untuk bertemu begitu dan menyampaikan aspirasi penolakan yang dimaksud. Terkait dengan pengamanan jalannya aksi demo serentak ini, Polresta Jayapura Kota dilaporkan menyiapkan sebanyak 2.000 personil gabungan untuk mengamankan aksi demonstrasi petisi rakyat Papua tersebut. Dilaporkan pula Firda dan juga Tribuners, selain di Kota Jayapura, dari Kota Sentani, Kabupaten Jayapura, meski kabar terkini tidak ada aksi massa seperti yang direncanakan sebelumnya di sana, namun ini guna mengantisipasi unjuk rasa sekelompok masyarakat Papua yang menolak daerah otonomi baru dan otonomi khusus, Polres Jayapura menyiagakan sekitar 600 personil di daerah itu untuk pengamanan. Demikian Firda dan juga Tribuners, laporan singkat saya terkait dengan aksi gabungan mahasiswa dan juga masyarakat dalam petisi rakyat Papua yang menggelar demo serentak hari ini di Kota Jayapura, Papua. Demikian laporan singkat saya, kembali ke Firda di studio. Baik, terima kasih rekan Aldi Bimantara dari Tribun Papua atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Nasib pilu dialami oleh Nenek Misnanti, 70 tahun, dan Maliah, 80 tahun, warga dusun Bepau, Desa Kaco, Kecamatan Palengan, Kabupaten Pamekasan, Madura. Dua nenek saudara kandung ini terbaring sakit dan tertidur lemas di atas surau bambu berukuran 5 kali 4 meter. Nenek kakak beradik tersebut tak mampu berobat ke rumah sakit lantaran tak memiliki biaya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Madura. Ada Kuswanto Ferdian yang akan melaporkannya. Silakan rekan Kuswanto. Baik, terima kasih rekan Firda. Selamat siang seluruh penonton Tribuners yang ada di seluruh Indonesia. Di sini bersama dengan saya, Kuswanto Ferdian, reporter tribunmadura.com, akan melaporkan perihal nasib pilu yang dialami oleh dua nenek kakak beradik yang sakit dan hanya terbaring di atas surau dan tidak bisa berobat ke rumah sakit. Nah, kemarin berita ini sempat viral di Kabupaten Pamekasan karena terdapat dua nenek yang sudah renta, begitu mengalami sakit dan hanya bisa tertidur di atas suraunya yang berukuran sekitar 4 kali 5 meter. Dan nenek tersebut, dua nenek kakak beradik tersebut tidak bisa berobat karena tidak memiliki biaya. Namun alhamdulillah ada dari Pamekasan Kolker langsung bergerak ke lokasi untuk mengecek langsung kesehatan daripada dua nenek ini, yang berdasarkan informasi dan pemeriksaan yang sudah saya himpun, di bagian lengan kanan dan lengan kiri dari dua nenek ini mengalami luka lepuh seperti luka bakar begitu. Nah, ke depan kesehatan dua nenek ini akan terus dipantau oleh Dinas Kesehatan dan juga bagian tim Pamekasan Kolker begitu untuk terus dipantau kesehatannya. Kemarin juga dan hari ini ada petugas dari Dispenduk Pencapil untuk melakukan pencatatan data dan perekaman KTP terhadap dua nenek ini untuk dilakukan perekaman sehingga nenek ini bisa memiliki data terbaru dan bisa diajukan untuk mendapatkan bantuan. Kemarin pula dari Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan juga sudah berkunjung ke lokasi, sekaligus juga bersama dengan Dandim 0826 Pamekasan untuk memberikan bantuan terhadap dua nenek yang mengalami sakit ini. Dan rekan Firda, berdasarkan informasi yang sudah saya himpun di lokasi, kesehariannya nenek ini kadang diberikan oleh warga untuk makan begitu, dan berdasarkan informasi juga dua nenek ini hingga sekarang belum pernah menikah. Dan dua nenek ini memang sudah sejak lama mengalami sakit dan hampir 1 tahun belum berobat sama sekali ke rumah sakit karena tidak memiliki biaya. Nah, untuk informasi lebih lanjut Firda nanti akan saya informasikan kembali. Untuk saat ini kembali ke studio rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Kuswanto Ferdian dari Tribun Madura atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Sulut, Saudara. 5 fraksi di DPRD Sulawesi Utara sepakat menerima pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021. Fraksi di DPRD Sulut terdiri dari fraksi PDIP, fraksi Nasdem, Golkar, fraksi Demokrat, dan fraksi Nyiur Melambai. DPRD Sulut pun menggelar rapat paripurna mengetik rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 menjadi peraturan daerah Rabu 13 Juli. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Rio Nur yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rio. Ya, terima kasih ya rekan. Jadi DPRD Sulut menggelar rapat paripurna
terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021 yang tahun lalu, di mana di sini merupakan satu tahapan penyelenggaraan pemerintahan yang harus melibatkan DPRD provinsi dalam prosesnya sendiri. Sementara untuk pertanggungjawaban itu memang diterima oleh DPRD, pertanggungjawaban dari pelaksanaan APBD oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara diterima oleh DPRD Provinsi Sulawesi Utara, di mana 5 fraksi yang ada di DPRD sepakat untuk menerima pertanggungjawaban tersebut. Meski begitu, DPRD, fraksi-fraksi DPRD itu memberikan catatan terkait kinerja dari pemerintah provinsi agar untuk tahun anggaran berikutnya bisa lebih baik. Misalnya DPRD memberi catatan soal pemerintah lebih maksimal lagi untuk pemulihan ekonomi pasca COVID. Itu yang ditekankan. Kemudian ada juga temuan-temuan Badan Pemeriksa Keuangan agar segera ditindaklanjuti. Semisal tiap tahun itu sudah beberapa tahun belakangan ini BPK kerap menemukan ada pelanggaran administrasi terkait dana bantuan operasi siswa di sekolah-sekolah SMA. Nah, itu diharapkan oleh DPRD agar tidak berulang kembali. Selain itu juga DPRD juga meminta agar pemerintah memperhatikan pengerjaan proyek-proyek yang oleh BPK di seperti keterlambatan pekerjaan maupun kekurangan volume, karena hampir tiap tahun selalu ada saja temuan-temuan seperti itu. Maka diharapkan oleh DPRD agar pemerintah meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran seperti itu. Selain itu juga proyek pemerintah, proyek oleh sumber dari dana pemerintah itu baiknya menggunakan tenaga kerja lokal agar masyarakat lokal bisa merasakan sentuhan dari pemerintah melewati proyek-proyek yang diadakan di Provinsi Sulawesi Utara. Dan itu juga untuk memberikan pemasukan kepada masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Nah, selain itu ada juga beberapa catatan yang oleh DPRD agar pemerintah ikut menindaklanjutinya agar tidak terjadi lagi di tahun-tahun mendatang. Demikian rekan Firda. Ya, baik, terima kasih rekan Rionur atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Merosotnya harga tandan buah segar atau TBS kelapa sawit belakangan ini mencapai Rp500 per kilogramnya, membuat petani sawit di Kabupaten Bangka memilih tidak memanen kebun sawitnya. Pasalnya harga tersebut dirasa tak sebanding dengan biaya operasional yang dikeluarkan petani, dari mulai pupuk mahal hingga upah bagi pemanen. Seperti yang dirasakan oleh petani sawit Bustomi 56 tahun di Bakam, Kabupaten Bangka. Petani yang memiliki lahan sawit seluas 5 hektar tersebut mengaku sudah 2 minggu lebih tak memanen sawitnya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Ahmad Rifki yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rifki. Baik, terima kasih rekan Firda. Dapat kami sampaikan bahwa merosotnya harga sawit di Kabupaten Bangka, khususnya di Provinsi Bangka Belitung sendiri, memang beberapa belakangan ini merosot cukup tajam. Bahkan di tingkat pabrik mandiri kelapa sawit, harga seperti dilansir dari ketentuan Dinas Pertanian Kabupaten Bangka bahwa harga sawit dimulai dari Rp900 hingga Rp1.130 per kilogramnya. Artinya harga sawit tentu akan lebih murah lagi di tingkat pengepul, di mana para petani biasanya menjual harga sawit di tingkat pengepul. Dan harga dari tingkat pengepul pun sampai saat ini bahkan ada mencapai Rp500 hingga Rp300 saja per kilogramnya. Kondisi ini sangat disesalkan sekali oleh beberapa masyarakat di Kabupaten Bangka yang khususnya berprofesi sebagai petani sawit. Pasalnya dengan harga sawit yang mencapai Rp500 hingga Rp300 per kilogramnya dirasa tak sebanding dengan biaya operasional yang nanti mereka keluarkan dengan hasil yang akan didapatkan. Karena seperti diketahui, untuk
operasional kelapa sawit ini banyak sekali memerlukan biayanya, seperti pupuk yang sangat mahal, kemudian juga upah bagi pemanen. Selain itu, kondisi kelapa sawit yang cukup tinggi juga akan menyulitkan para petani sawit untuk dalam melakukan proses panen, sehingga mereka biasanya mempekerjakan. Dan hal ini tentu tidak sebanding untuk yang didapatkan. Seperti halnya yang dirasakan oleh Bustomi, salah seorang petani sawit yang ada di Kabupaten Bangka. Beliau mengatakan sudah selama 2 minggu terakhir tidak memanen sawitnya. Hal tersebut dikarenakan tak sebanding ya dengan yang didapatkan, karena petani sawit yang sudah berprofesi sebagai petani sawit kurang lebih puluhan tahun itu memiliki lahan kurang lebih 5 hektar, dan hal tersebut akan menyulitkan dirinya, sebab harga sawit yang Rp500 itu dirasa cukup berat jika harus dikelola secara sendiri, sehingga dirinya membiarkan begitu saja kelapa sawitnya membusuk di pohonnya. Sebab jika kita melihat harga sawit yang dulunya mencapai Rp3.000 per kilogramnya, dan saat ini hanya menyentuh Rp500 hingga Rp300 per kilogramnya, ini tentu kita melihat lebih mahal permen. Nah, beliau beranggapan seperti itu karena tidak mudah baginya untuk mengelola atau mendapatkan hasil yang hanya Rp300 saja. Tentu itu tidak sebanding sekali dengan pendapatan yang nantinya akan didapatkan. Apabila dia memanen, tentu yang ada malah rugi. Nah, Bangkapos.com Tribuners juga sudah mengkonfirmasi kepada DPRD Kabupaten Bangka penyebab dari merosotnya harga sawit ini, harga TBS sawit ini disebabkan oleh tangki ekspor CPO yang terpantau penuh, kemudian pajak dari ekspor CPO ini juga terbilang tinggi, sehingga proses ekspor CPO ini terhambat untuk pengiriman ke luar negerinya, sehingga beberapa bulan terakhir memang tak kunjung tinggi, masih dalam harganya masih sekitar 1.000 ke bawah. Hal ini belum diketahui sampai kapan diprediksinya, namun untuk saat ini kondisi dari harga TBS sawit masih cukup memperhatikan. Nah, pihak DPRD Kabupaten Bangka juga ke depan berencana akan kembali membicarakan harga sawit ini kepada Kementerian Pertanian dan Perdagangan agar ditemukan berbagai macam solusi untuk mengatasi harga sawit ini. Dan hal sebelumnya juga sudah dibicarakan mengenai harga sawit ini kepada Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan melalui koordinasi Zoom meeting yang juga turut membahas mengenai merosotnya harga sawit ini. Nah, kemudian Bupati Kabupaten Bangka sendiri Mulkan juga berharap masyarakat tetap memanen sawitnya walaupun dengan harga yang cukup murah. Hal tersebut dikarenakan jika tidak dipanen dari sawit tersebut nanti akan membusuk, kemudian juga akan berpengaruh pada kualitas pohonnya. Jadi berapapun harganya, beliau mengatakan agar tetap dipanen, agar nanti supaya dalam jangka waktu yang panjang sawit tetap membaik. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Rifki dari Bangkapos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Sultra, saudara. Seorang pria berinisial KNW, 28 tahun, mencuri besi pelat dan penutup lubang kapal tangkbot Tongkang di Teluk Kendari, Sulawesi Tenggara. Manhole atau penutup lubang kapal tersebut berukuran diameter 0,7 meter kali 1 meter dan besi pelat berukuran 130 cm kali 130 cm dengan tebal 12 mm. Barang tersebut milik tugboat Tongkang Bintang Rejeki 2 perusahaan PT Buana Banua Shipping. Aksi pencurian tersebut dilakukan KNW bersama 3 rekannya pada Senin 11 Juli sekitar pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun News Sultra, ada Fadli Aksar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Fadli. Ya baik, Firda, baik Tribunas.
seorang pria berinisial NW berusia 28 tahun ditangkap karena mencuri besi plat dan penutup kapal tongkang yang tengah berlabuh di pelabuhan Pangkalan Perahu kawasan Teluk Kendari, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. KNW ditangkap pada Selasa malam sekitar pukul 18.30 atau setengah 7 Selasa malam kemarin. KNW sendiri beraksi bersama 3 orang rekannya pada Senin dini hari sekira pukul 02 WITA atau jam 2 dini hari. KNW beraksi bersama 3 rekannya saat kapal tongkang tersebut sedang kosong atau para pekerja di kapal tongkang tersebut sedang tertidur. Situasi setengah kosong dan sepi. Kemudian para pelaku mengangkat besi plat dan penutup kapal tongkang atau manhole tersebut dan mengangkutnya ke dalam gerobak yang sudah disiapkan di pelabuhan Pangkalan Teluk Kendari. Kemudian 4 orang pelaku pencurian besi ini dan mengangkut besi plat itu ke dalam gerobak, kemudian mendorongnya dan menyembunyikannya di pinggir jalan di kawasan pelabuhan Pangkalan Perahu Kota Kendari. Pemilik Banua Shipping ini kemudian akibat pencurian itu merugi sekitar 5,5 juta rupiah dan melaporkan ke pelabuhan kawasan polsek kawasan pelabuhan Kendari. Kemudian Dim Buser atau Buru Sergap 77 Polresta Kendari kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap KNW di bawah jembatan Teluk Kendari pada Selasa malam. Dari tangan pelaku kemudian ditemukan besi plat yang belum dijual atau ditimbang kepada pengepul besi. KNW kemudian digiring ke Polresta Kendari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. KNW kemudian dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Sementara itu untuk 3 rekan pelaku atau 3 rekan KNW yang lain sementara diburu oleh aparat kepolisian. Begitu, Firda. Demikian Tribuners. Halo. Terima kasih rekan Fadli dari Tribun News Ultra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan keterangan dari Kasat Reskrim Polresta Kendari AKP Fitrayadi. Berikut liputannya untuk Anda. Baik ya, jadi pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 terjadi pencurian besi plat dari sebuah kapal tongkang yang berada di seputaran pelabuhan Kendari. Kemudian korban ini melaporkan ke Polsek kawasan pelabuhan Kendari dan anggota Polsek bergerak cepat melakukan penyelidikan. Kemudian diketemukanlah identitas beberapa nama. Selanjutnya hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 berhasil ditangkap satu pelaku, di mana pelaku lain berjumlah 3 orang ini masih dalam tahap pengejaran. Seperti itu. Pelaku ini diancam dengan pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP, ancaman hukuman 5 tahun kurungan. Maka ini ditangkap di bawah, tepat di bawah
jembatan Bahtera Mas yang berada di sekitar Pelabuhan Kendari. Motifnya sampai melakukan pencurian ini apa Mas? Motifnya besi plat ini rencananya akan dijual ke pengumpul besi tua. Namun sampai yang bersangkutan tertangkap, barang curian ini belum dijual. Kalau untuk keterangan sementara sudah berapa kali pelaku ini melakukan aksi pencurian ini? Keterangan awal ini kan baru satu kali di BAP. Pelaku yang ada di belakang saya ini mengaku baru sekali ini melakukan. Namun semoga kami dapat mendapatkan keterangan tambahan dari pelaku lain apabila tertangkap. Tubuh Rohani 54 tahun terbaring di tempat tidur. Sebagian besar rutinitas ia lakukan sambil berbaring setelah separuh tubuhnya sulit digerakkan akibat stroke yang dideritanya. Sudah sekitar 10 tahun ia berjuang bertahan menghadapi penyakit dibantu sang suami Ediar 60 tahun atau yang akrab disapa Edi. Edi pun juga mengalami gangguan penglihatan. Di rumahnya yang berada di RT 19 RW 6 Kampung Laut Kelurahan Pal 1, pasangan parubaya ini saling menjaga dan bertahan hidup dengan kondisi seadanya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Pos Belitung. Ada Adelina Nurmalitasari yang akan melaporkannya. Silakan rekan Adel. Baik rekan Firda dan Tribuners, dapat saya informasikan bahwa memang kehidupan pasangan parubaya warga Kampung Laut, Kelurahan Pal 1, Tanjung Pandan, Belitung, yakni Rohani dan Edi terbilang memprihatinkan. Keduanya berjuang bertahan hidup di tengah himpitan ekonomi dan kondisi sakit yang dialami oleh keduanya. Rohani yang berusia 54 tahun saat ini terbaring di rumahnya karena sebagian tubuhnya lumpuh karena stroke yang diderita. Sebelumnya, Rohani sendiri menyampaikan bahwa penyakitnya ini bermula ketika ia sempat mengalami kecelakaan tunggal sekitar 10 tahun lalu, dan kemudian ia sudah mencoba berbagai pengobatan termasuk pengobatan medis dan pengobatan tradisional, namun tak kunjung mendapatkan hasil yang membuat kondisinya membaik, sehingga sampai saat ini ia terbaring di rumahnya dan sebagian besar aktivitasnya pun dilakukan di tempat tidur. Bahkan untuk kegiatan sehari-hari seperti makan, minum, dan mandi, ia harus dibantu oleh suami atau saudara yang tinggal di dekat rumahnya. Sedangkan Edi sendiri juga, sang suami ini mengalami kesulitan atau matanya mengalami gangguan penglihatan sehingga sulit melakukan aktivitas di luar. Edi sendiri sehari-harinya kini bekerja serabutan. Sebelumnya ia sempat bekerja menjadi buruh di pelabuhan, namun karena usia sudah semakin tua, kemudian juga kondisi fisik yang memprihatinkan, kini Edi hanya bekerja sebagai membantu-bantu tetangga seperti untuk membakar ikan atau bantuan-bantuan lainnya yang diminta oleh tetangga. Dari penghasilan itulah Edi dan istrinya bertahan hidup dan berjuang. Meskipun demikian, keduanya tetap memiliki semangat, terutama istrinya Rohani tetap memiliki semangat untuk sembuh. Namun memang saat ini terkendala biaya pengobatan dan juga untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka juga selalu berharap ada orang-orang baik yang dapat membantu mereka menjalani kehidupan. Demikian Firda, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih rekan Adel dari Pos Belitung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Firda Nanda, mewakili bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!